Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. Hukum ta'allumil ilmi. Tawi iki ikut hukum tawi iki iku hukume belajar ilmu. Yang qasimu lima bagi apa al-ilmu ilmu min haitsu hukmuhu tina sisi hukumna ilmu sifatna hukum asy-syar'iyyu kang bangsa syariat bagi ila salah sati aksamin maring telu pirang-pirang bagian. Ilmu kalau ditinjau dari sisi hukum syara dibagi menjadi tiga. Ada tiga bagian hukumnya. Pertama, ma'murin bihi, manhiyin anhu, mandubin ilaih. Yang pertama yaitu yang diperintah untuk mempelajari. Yang kedua, ilmu yang dilarang mempelajari. Nomor tiga, ilmu yang disunnahkan untuk dipelajari. Di ilmu dibagi menjadi tiga. Al-awwalu ma'murun bi wasani manhiyun anhu wasalisu mandubun ilaih. Pertama, ilmu yang diperintahkan. Yang kedua, ilmu yang dilarang untuk dipelajari. Yang ketiga, ilmu yang disunnahkan untuk dipelajari. Yang pertama, al-ulum al-ma'muru biha, ilmu yang diperintahkan. Wahia utawi al-ulum al-ma'muru biha iku sinfani, dua kategori. Ilmu yang diperintahkan iku ada dua. As-sinfu utawi kategori sifatnya al-awalu kang pertama iku fardu ainin, fardu ain. Ilmu yang pertama yaitu ilmu fardu ain. Wa huwa utawi fardu ain iku ma perkara silatu ma la yasqutu kang ora gugur apa ma anil mukallaf saking mukallaf illa biqiyamihi kecuali kelawan menunaikan mukallaf bihi kelawan ma binafsihi kelawan awak dheweke mukallaf. Yang namanya ilmu fardu ain berarti ilmu yang harus dicari, dipelajari oleh setiap orang. Setiap individu harus belajar ilmu tersebut. Kalau enggak belajar berarti dosa. Namanya ilmu masuk kategori fardu ain yang harus dicari oleh semua mukallaf. Semua mukallaf wajib mempelajari. Kalau enggak mempelajari maka dirinya dosa. Itu kategori yang pertama, fardu ain. La budda qabla i'dadil ulumil mafrudati, qabla i'dadil ulumi, sebelum menyebutkan pirang-pirang ilmu sifatnya ilmu al-mafrudati kang dipertuakan apa ilmu alal mukallafi ing atase mukallaf fardu ain kelawan fardu ain
min an musabbita saking yento netepaken sapa kita ba'dal qawaidi ing sebagian pirang-pirang kaidah sifat kaidah al-asasiyah kang pokok fi hadal mawdu'i ing dalam iki tema minhu iku setengah saking qaidatun utawi qaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun ma utawi perkara silatu ma la yatimu kang ora sempurna apa al wajibu wajib illa bihi kecuali kelawan ma bahwa maka utawi ma iku wajibun wajib sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya maka itu menjadi wajib. Sholat wajib berarti ilmu tentang sholat sudah dipelajari. Puasa wajib berarti ilmu tentang puasa sudah dipelajari. Zakat wajib berarti ilmu tentang zakat harus dipelajari. Menjalankan haji wajib bagi yang mampu berarti ilmu tentang haji itu harus dipelajari, harus belajar. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Wa min halan iku setengah saking qawaidul asasiyah qaidatun utawi qaidah rupane qaidah al-ilmu tabi'un lil ma'lumi. Al-ilmu utawi ilmu iku tabi'un manut apa ilmu lil ma'lumi maring lil ma'lumi kaduwe isine. Ilmu itu mengikuti isinya. Kalau ilmu itu mengarahkan kepada sesuatu yang fardu, maka ilmu itu jadi fardu. Kalau ilmu itu mengarahkan tercapainya pada sesuatu yang wajib, maka ilmu itu jadi wajib. Kalau ilmu itu mengantarkan kepada sesuatu yang sunnah, maka ilmu itu menjadi sunnah. Kalau ilmu itu mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka ilmu itu haram. Nah, jadi al-ilmu tabi'un lil ma'lum. Kalau ilmu itu mengantarkan pada yang wajib, ilmu itu jadi wajib dipelajari. Kalau ilmu mengantarkan kepada hal yang sunnah, ilmu itu menjadi sunnah. Kalau ilmu mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maksiat, maka ilmu itu menjadi tidak boleh dipelajari. Nah, itu maksud dari al-ilmu tabi'un lil ma'lum. Al-ilmu utawi ilmu sifatnya ilmu alladhi ilmu silatul ladhi yutawassalu anu bisa tercapai bihi kelawan alladhi tawassalu anu bisa tercapai bihi kelawan alladhi ila iqamatil fardi apa ila iqamatil fardi nglakoni barang fardu iku yakunu ay ono apa ilmu ono iku fardon fardu ilmu yang mengantarkan pada sesuatu tercapainya kefarduan maka menjadi fardu. Kayak tadi contohnya puasa itu hukumnya wajib, maka ilmu tentang puasa wajib, ilmu tentang sholat wajib, ilmu tentang wudu wajib. Semua orang wajib belajar tata cara wudu, wajib belajar tata cara tayamum. Orang yang bepergian musafir ya wajib tahu bagaimana cara jamak qashar, jamak takdim, jamak takhir, bagaimana tayamum dan lain sebagainya. Wal ilmu alladhi yutawassalu bi ila aqamati sunnah yakunu sunnah. Ilmu yang mengantarkan pada sesuatu yang sunnah maka itu akan menjadi sunnah. Hal-hal yang sunnah, maka ilmu untuk mencapai bisa menjalankan hal yang sunnah tadi hukumnya wajib dipelajari. Wa bina'an ala hadhil qawaid wa bina'an berpijak ala hadhil qawaid ing atase iki pirang-pirang kaidah nu'at itu nyebut sapa kami ba'dal ulumi ing sebagian pirang-pirang ilmu sifatnya ilmu al-mafrudati kang diperduakan fardhu ain kelawan fardhu ain ala kulli mukallafin ing atase sekabeh mukallaf. Pertama ilmu yang fardhu ain. Ilmu fardhu ain apa mawon? Pertama
Al-awwalu utawi kang pertama iku ta'allumu aqidati ahli sunnati wal jamaati, belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Pun hatam nih, belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Ilmu akidah yang pertama yang jadi fondasi. Ketika pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, ilmu pertama yang harus dipelajari niku ilmu akidah, atau dalam istilah lain ilmu tauhid, atau dalam istilah lain ilmu kalam, atau dalam istilah lain teologi. Itu kedah dipelajari. Ilmu akidah atau nama lainnya ilmu tauhid. Kenapa dinamai ilmu tauhid? Karena isinya tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah. Atau dinamakan ilmu kalam karena di permasalahan kalam itu ulama banyak terjadi perbedaan terkait kalam. Banyak panas karena isu yang panas di bagian ilmu akidah itu tentang kalamullah. Jadi terkenal dengan ilmu kalam karena di dalamnya panas terkait masalah kalamullah. Atau dalam istilah lain teologi, ilmu usul, ilmu yang pokok, itu yang pertama kali dipelajari. Nah, ilmu akidah niku dibagi menjadi 3 yang kaitannya dengan keyakinan. Akidah niku bangsa i'tiqadiyah, keyakinan, dibagi menjadi 3. Maka ketiganya itu harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari asik dosa. Pertama nopo tentang ilahiyat. Kedua tentang nopo nubuwat. Yang ketiga tentang nopo sam'iyat. Jadi ada 3. Dalam akidah itu wonten 3 mabhasnya, ada 3. Pertama tentang ilahiyat, kedua nubuwat, ketiga sam'iyat. Dan 3 niki niku saged dipelajari tentang kitab sing tipis niku. Kitab nopo? Karya Sayyid Ahmad Marzuki, Aqidatul Awam. Akidah wong awam pun cukup belajar niku. Wajibnya belajar niku. Sing dhuwur boten kudu mumet mungkin. Ranten iki jenengan mumet nek belajar dhuwur-dhuwur. Yang awam niku nggih cukup belajar Aqidatul Awam niku pun cukup, pun nguguraken fardu ain. Boten kedah belajar argumen sing dakik-dakik, argumen sing dhuwur-dhuwur niku fardu kifayah. Tapi sing fardu ain paling boten pernah ngaji Aqidatul Awam. Akidah wong awam pun cukup, kangge tiyang awam niku ngerti Aqidatul Awam. Akidah wong awam niku fardu ain, boten kedah ngertos argumen sing dhuwur-dhuwur, argumen akli, argumen nakli, dalile Allah wujud apa? Dalile Quran, hadis. Kemudian dalil aklinya apa? Rasionalnya bagaimana? Allah idam, dalil Qur'annya apa? Dalil aklinya apa? Nah, kita cukup mengetahui secara global. Adapun hal-hal yang kaitannya dengan dalil yang terperinci niku hukumnya fardu kifayah. Yang penting sudah ada yang mempelajari pun boten dosa, enggak dosa lagi. Karena nanti kalau belajar argumen memang perlu spesialisnya. Nah, jadi ada ilahiyat, kemudian nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Ilahiyat kaitannya dengan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz bagi Allah. Pun hatam nggih. Jadi kita belajar. Kalau nggak dipelajari nggih dosa. Dosa kali boten sedaya mukallaf kedah mengetahui aqaidul iman sing jumlahe wonten 50. Aqaidul iman 50.
Niku sinten ahli sunnah wal jamaah. Madhab Imam Asy'ari, madhab Imam Al-Maturidi. Kudu ngerti, nek boten ngerti dosa. Sifat wajib wonten pinten wajibe wajib napa? Wajib akli. Mustahil akli. Jaiz akli. Wajib akli, mustahil, wajib niku napa? Kudu ana nek ora ana ora masuk akal. Jenenge wajib akli. Nek ora ana ora masuk akal. Sing jenenge mik itu ya kalau dia enggak mik itu pasti kalau enggak diam ya bergerak. Wajib pokoknya enggak mungkin dalam satu keadaan mik itu ya diam ya bergerak, mustahil, enggak masuk akal. Sing jenenge benda ya pasti diam ataupun dia pasti bergerak. Nah, jaiz itu benda itu bisa bergerak, bisa diam. Nah, wajib akli niku kalau enggak ada tidak masuk akal. Berarti kudu ada. Paham nggih? Wajib akli. Wonten kinten wajib akli, wajib itu sifat wajib Allah. Wonten kali dosa. Kalau enggak ada tidak bisa masuk akal, enggak masuk akal. Allah itu wujud. Masuk akal enggak Allah itu wujud? Masuk akal. Kalau Allah enggak ada masuk akal? Tidak, kecuali akalnya wong gemblung. Ateis. Allah itu enggak ada. Segala sesuatu itu dengan kebetulan saja. Kebetulan masa begitu detail? Nggak mungkin segala sesuatu itu kebetulan. Kita ada masa kebetulan. Bumi yang begitu detail penciptaannya, masa itu kebetulan. Matahari yang terbit terbenam sangat disiplin, masa kebetulan. Bulan menyinari bumi juga disiplin, masa kebetulan. Tubuh kita jantung terus memompa, masa kebetulan. Enggak mungkin masa semuanya kebetulan. Kebetulan kan pisan pindo ya, tapi ini terus menerus. Jadi enggak mungkin. Kalau Allah tidak ada, tidak masuk akal. Akal yang sehat itu pasti mengatakan kudu ana sing gawe. Harus ada yang menciptakan. Wujud. Ada lagi sifat Allah qidam. Qidam itu apa artinya? Dahulu. Adamul awwaliyah fil wujud. Ketiadaan permulaan dalam wujud. Terdahulu adamul awwaliyah fil wujud. Kalau saya lahir 86. Sebelum tahun 85 ada yang lahir enggak? Ada. Berarti sebelum saya ada. Berarti saya enggak qidam. Karena sebelum saya sudah ada makhluk lain. Tidak ada makhluk lain. Tanggal lahirnya jelas saya. Tanggal ini, tahun ini jelas. Awal saya ada di bumi itu ada. Ada awaliyahnya di wujud. Tapi Gusti Allah adamul awaliyah fil wujud. Tidak ada permulaannya di dalam wujudnya. Tanggal lahirnya Allah kapan? Ya tidak ada. Sebelum Allah ada makhluk enggak? Enggak ada. Allah itu ya tidak ada yang lebih awal dari Allah. Nanti ulang tahunnya Pak? Ulang tahun di mulutan ya enggak ada. Mulutannya Allah enggak ada. Karena Allah itu adamul awaliyah. Allah itu tidak. Makanya Fir'aun itu ketika Nabi Musa ditanya, qala fama rabbul alamin, ketika jawabannya rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Tuhan yang alamin itu adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kalian semua yang awal. Fir'aun kaget, nggak bisa jawab. Oh iya, aku dulu pernah nggak ada ya. Dulu ketika saya nggak ada, nyembah siapa?
Saya katanya ngaku Tuhan Fir'aun. Terus ketika saya belum lahir, nyembah siapa? Kan jadi pusing. Fir'aun, oh iya ya. Gitu. Pertama ketika Nabi Musa ditanya, siapa sih Tuhan Rabbul Alamin? Jawabannya kan qala Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma. Qala Rabbus Samawati wal Ardi. Kan masih ngeles. Fir'aunnya masih ngeles. Ngelesnya bagaimana? Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala wa qala ma alimtu min ilahin ghairi. Saya enggak tahu, sudah keliling ke mana-mana enggak ada Tuhan itu. Ma alimtu wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya keliling ke Rabbul Masyriq, ke Maghrib, enggak ada tuh yang menuhankan selain saya. Itu Fir'aun. Sampai-sampai perintah ke Haman untuk apa? Aukid liya Haman, suruh bakar tanah untuk buat batu bata. Zaman dulu dari batu bata. Bakar tanah buat bangunan yang tinggi. Untuk apa? Untuk ngintip Tuhannya Nabi Musa. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Katanya Tuhannya Nabi Musa di langit, yang menguasai langit. Coba saya tengoklah di langit. Ternyata nggak ada. Oh berarti saya Tuhan. Fir'aun kayak gitu. Ya Haman alatin faj'alni sulhal la'ali attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kalimah. Bohong Nabi Musa, katanya Tuhannya Tuhan penguasa bumi dan langit. Di bumi saya keliling nggak ada Tuhannya Musa. Saya ke langit nengok ngintip pakai menara tinggi, nggak ada Tuhannya Musa. Tapi ketika dijawab qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Tuhanmu, Tuhan Rabbul Alamin adalah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian dulu. Malah langsung, karena Fir'aun itu ada awalnya, ada permulaannya, sehingga nggak bisa jawab. Tapi Tuhan kita itu ada mul awwaliyah fil wujud, tidak ada permulaan di dalam wujudnya. Kemudian sifat apa lagi? Bako maknanya nopo? Al-adamul akhiriyah fil wujud. Tidak ada akhir di dalam wujud Allah. Sampai kapanpun abadil abad tidak akan pernah berakhir. Kal, beda dengan makhluk. Termasuk makhluk selain Allah semuanya bakal rusak. Bakal rusak. Marus makhluk bukan? Marus makhluknya Allah, sing paling gede. Makhluk Allah sing paling gede jenenge Arsh. Gede top, gede, cuman posisinya versi mulia, versi kalah mulia sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus gede banget sampai langit bumi bisa melebu. Niku Arsh. Ukurannya besar, tapi kemuliaannya masih kalah dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga masih kalah, neraka masih kalah, jadi masih kalah. Dan itu bakok tidak ada akhirnya. Pemelih mukhalafatu lil hawadisi. Di Allah niku berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam hal apapun, baik dalam zatnya, dalam sifatnya maupun dalam perbuatannya Allah. Laisa kamislihi syai'un, dan ayat ini membantah pandangan kalau Allah itu bertubuh. Laisa kamislihi syai'un. Ayat ini menjadi bantahan Ahlussunnah wal Jamaah kalau Allah itu berorgan kayak gini, geleng-geleng, punya tangan melambe-lambe, punya kaki, punya jantung, punya paru-paru, nah, punya mata bisa kedip-kedip kayak gini. Nah,
Nah itu untuk membantah mujassimah. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau punya organ berarti kayak siapa? Ya kayak kita. Berarti bukan Tuhan, masa mirip makhluknya. Wa huwas samiul basir itu membantah golongan Mu'attilah. Mu'attilah itu yang menganggap Allah itu tidak punya sifat. Ternyata di Quran ada wa huwas samiul basir. Satu ayat bisa membantah dua golongan. Pertama mujassimah, yang kedua mu'attilah. Iku mukhalafatu lil hawaditsi. Napa melih? Yamu binafsihi. Yamu binafsihi. Berarti Gusti Allah mandiri dalam zatnya, mandiri dengan zatnya. Gusti Allah tidak butuh dengan apa? La yastaqirru ilal mukhassis, tidak butuh dengan yang menciptakan, karena Allah yang menciptakan. Yang binafsihi. Apa melih? Wahdaniyah. Wahdaniyah berarti maknanya apa? Wahdaniyah itu wonten tiga. Pertama, menafikan banyak dari zatnya Allah. Kedua, menafikan yang sepadan dengan Allah. Nomor tiga, menyendirinya Allah dalam menciptakan, dalam mengurus alam semesta. Ini kudu ngerti Pak, orang ngerti ya. Wahdaniyah niku maknane kabeh. Pertama, Gusti Allah niku esa menafikan kathah. Jenenge kamutasil. Apa? Kamutasil. Kamutasil Gusti Allah esa tidak tersusun. Kalau kita nggak esa, ini masih ada tangan, masih ada kaki, masih ada rambutnya diakeh banget ya. Rambut diakeh banget. Durung rambut meripat, durung rambut ketek, wah akeh banget niku. Kalau tidak tersusun, bukan jisim, bukan arot, dan lain sebagainya, namanya kamutasil. Juga menafikan kampung fasil. Kam itu artinya kan banyak. Di luar Allah yang sepadan, tidak mungkin Tuhan itu dua, tidak mungkin tiga, tidak mungkin empat. Wahdaniyah. Nah, pembeli Gusti Allah itu infirad, menyendiri dalam apa? Dalam menciptakan. Orang butuh bantuan. Dalam tadbir ngurus alam semesta dewekan. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, Gusti Allah tidak bangkrut ngurus makhluk dari zaman Adam sampai sekarang, nggak bangkrut. Airnya masih kuat, padinya nggak habis, buah-buahan nggak habis, udara nggak kehabisan, stop. Bangkrut. Nah, niku Gusti Allah menyendiri dalam hal penciptaan. Mungkin wonten wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirat, uridan. Niku hanya sebagian sifatnya Gusti Allah. Sebagian. Jadi boten larang sifatnya Gusti Allah kul 20 ora kena. Nggak boleh. Sifatnya Gusti Allah berapa? Cuma 20, ya nggak boleh. Tidak boleh membatasi kesempurnaan Allah. Makanya Imam Sanusi dalam kitabnya itu mengatakan wa mimma sebagian, wa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Sebagian yang wajib bagi Allah itu 20 sebagian. Tidak boleh dibatasi cuma 20. Tidak pernah ulama Ahlussunnah wal Jamaah membatasi cuma 20. Cuman yang bisa dipahami oleh manusia yang terbatas, yang bisa dicerna dari dalil nakli, Quran, hadis, dan dalil akli itu ketemunya berapa? 20. Coba kalau kita wajib tahu berapa? 420 juta kan mumet apalan yang 420 ya, angel pahamnya. 20 aja udah mumet. Maksudnya apa? Wudhu 3 enggak kok.
Niku wis mumet apa meneh semua sifat kesempurnaan Allah disebutkan kayak sulitan. Itu 20 niku namun sebagian, tidak keseluruhan, tidak boleh membatasi sifat kesempurnaan Allah. Dan itu termasuk fardu ain. Kemudian tahu sifat mustahil bagi Allah. Nek ora apal kepringe, Pak? Nek ora apal. Apal mboten niku Pak, apal 20. Terus mustahil apal mboten 20. Apal mboten. Nek mboten apal paling mboten tahu, misalkan ada orang bilang Allah beranak, orang beranak, sifatnya apa ya? Pokoknya Allah beranak, apa bener lagi deh. Orang kalau ngidul PBW. Allah telu, Allah pun siji. Sifatnya apa nek siji? Mbok pokoknya Gusti Allah siji. Nah, berarti wis bener lagi. Itu apa meneh sing wis sepuh-sepuh sing pun mundur kan nggih ngapalaken yang penting punya keyakinan seperti itu. Ketika ada orang ngomong Allah itu butuh sama makhluk, enggak, Allah enggak butuh. Nah, berarti sudah keyakinannya benar sesuai track meskipun tidak hafal. Nah, ini kalau untuk orang-orang yang sudah lansia, itu yang penting keyakinannya seperti itu. Mustahil. Kemudian wonten sifat jaiz. Jaiz itu napa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Namanya jaiz. Allah itu bisa saja, mungkin saja memasukkan orang mukmin yang enggak